Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Yusuf. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari atau Abadin Tadia Cusub, yang juga dikenal sebagai Muhammad Yusuf Al-Makassari dan Tuan Tasalamakari Gowa yang berarti penyelamat dari Gowa, adalah seorang ulama, pejuang, dan tokoh penyebar Islam kelahiran Makassar yang berasal dari keturunan bangsawan kerajaan Gowa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau merupakan tokoh Muslim Indonesia yang berperan penting dalam pengembangan ajaran Islam, baik di Nusantara maupun di wilayah pengasingannya di Afrika Selatan. Dalam aspek fikih, beliau mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam amalan tasawuf, beliau berafiliasi dengan tarekat Khalwatiyah. Sementara dalam akidah atau kepercayaan tauhid, beliau berpegang pada manhaj Atsariyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1626 dan wafat pada tanggal 23 Mei tahun 1699. Peristiwa penting dalam hidupnya termasuk pengasingan beliau pada tahun 1693 ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan, oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau dilahirkan di wilayah Kerajaan Gowa, Makassar, Sulawesi Selatan. Pengasingannya dilakukan di Tanjung Harapan yang sekarang menjadi bagian dari Republik Afrika Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pengasingan beliau dilakukan karena keterlibatannya dalam perjuangan melawan penjajahan dan pengaruh politik kolonial. Aktivitas beliau yang berperan dalam menggerakkan perlawanan dan dakwah Islam dianggap mengancam kekuasaan kolonial Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah diasingkan ke Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap melanjutkan perjuangan dan dakwahnya dengan mendirikan komunitas Muslim pertama di wilayah tersebut. Aktivitas dakwah dan ajaran Islam yang beliau bawa menjadi pondasi perkembangan Islam di Afrika Selatan, yang kemudian berkembang pesat hingga kini. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah tokoh penting dalam sejarah Islam Indonesia dan Afrika Selatan. Lahir dari keluarga bangsawan kerajaan Gowa pada tanggal 3 Juli tahun 1626, beliau sejak muda mendapatkan pendidikan agama yang mendalam. Perjalanan keilmuan beliau membawanya ke berbagai pusat keilmuan Islam di Nusantara dan Timur Tengah, termasuk ke Aceh, Yaman, dan Mekah, di mana beliau mempelajari berbagai cabang ilmu agama, fikih, tasawuf, dan akidah. Dalam bidang fikih, beliau berpegang pada mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab dominan di Nusantara. Dalam aspek tasawuf, beliau memilih jalan tarekat Khalwatiyah yang menekankan pada pembersihan jiwa, zikir, dan pembinaan rohani. Sedangkan dalam bidang akidah, beliau mengikuti ajaran Atsariyah yang berpegang teguh pada pemahaman ulama salaf. Peran beliau tidak terbatas pada dakwah semata, melainkan juga mencakup perjuangan politik melawan kolonialisme. Keteguhan beliau dalam mempertahankan keyakinan dan menggerakkan masyarakat melawan penjajahan membuat pihak kolonial Belanda menganggapnya sebagai ancaman besar. Akibatnya, pada tahun 1693, beliau ditangkap dan diasingkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Pengasingan ini justru membuka jalan bagi penyebaran Islam di Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendirikan komunitas Muslim pertama di daerah tersebut. Ajarannya menjadi fondasi spiritual bagi komunitas Muslim Cape Malay, yang hingga kini tetap menjaga tradisi dan ajaran yang diwariskan oleh beliau. Dari sudut pandang sejarah global, Syekh Yusuf adalah contoh nyata bagaimana tokoh Muslim Nusantara mampu memberi pengaruh lintas benua. Dari sudut pandang sosial, beliau berhasil membentuk komunitas yang tidak hanya bertahan dari tekanan kolonial,
tetapi juga berkembang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat setempat. Dari sisi budaya, ajaran beliau memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Warisan beliau tetap hidup hingga kini. Di Afrika Selatan, beliau dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional, dan di Indonesia, beliau diakui sebagai pahlawan nasional karena jasa-jasanya dalam perjuangan dan penyebaran Islam. Makam beliau di Makassar, dekat Cape Town, menjadi salah satu situs ziarah yang penting, sekaligus simbol hubungan sejarah antara Indonesia dan Afrika Selatan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa
yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.